Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darini amin. Kita akan membahas lanjutan dari kajian yang kemarin, di mana Imam Ghazali membahas bagian kedua dari takwa, yaitu bagaimana kita menghindarkan diri dari berbuat maksiat. Maksiat apa aja sudah dibahas beberapa poin di atas. Di atasnya nanti bisa menyaksikan di video yang sebelumnya ya. Belum saya upload sih. Oke, pagi ini kita akan bahas secara spesifik dan panjang lebar tentang bahaya lisan. Yang mana lisan kita ini sejatinya diciptakan semata-mata untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab suci Al-Qur'an, kemudian memberikan petunjuk, memberi motivasi, memberi inspirasi kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka ketika lisan ini kita gunakan untuk selain itu, terutama perbuatan-perbuatan maksiat, sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, namun karena ketidaktahuan kita, atau juga mungkin karena kesengajaan kita melanggar hal itu. Dan bahaya lisan ini sangat besar sekali ya, karena 1-2 kata bisa membuat kekacauan di mana-mana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin. Fahfad lisanaka min samaniyati asya'i. Ada 8 perkara terkait dengan lisan, terkait dengan lidah kita ini ya, untuk dijaga. Yang pertama, al-awwalu al-kadzib. Bohong. Fahfad lisanaka minhu fil jiddi wal hazl. Jaga lisanmu baik ketika kita ngomong yang beneran atau yang gurau. Sama aja. Kalau mau gurau, ya jangan yang bohong gitu. Wala tu'awid nafsakal kadhiba hazlan. Jangan biasakan dirimu menganggap bohong itu suatu yang remeh. Fayatada'a ilal jiddi. Karena dari yang remeh itu akan menjadi serius. Akan jadi akut. Fal kadhibu. Maka kebohongan itu ummahatil kabair. Ya. Pokoknya dosa-dosa besar. Bahaya sekali ini ya. Bahaya lisan. Summa innaka idza urifta bidzalik saqatatis siqatu biqaulik. Kalau Anda sampai dikenal orang sebagai pembohong, maka ucapanmu itu jatuh, tidak ada harganya. Kepercayaan orang juga akan lenyap larut. Batas dari kal a'yunu wa tahtakiruka. Dan banyak orang yang justru akan menghinamu karena perbuatanmu sendiri. Fa idza aradta an ta'rifa qubhal kadhibi min nafsik fangdur ila kadhibi ghairika wa ila nafrati nafsika an. Kalau kita mau melihat, mau menimbang seberapa kejihnya perbuatan bohong ini, mari kita lihat dari perlakuan orang lain terhadap kita tentang kebohongan ini. Kan pasti kita akan menolak
akan marah. Kenapa harus bohong? Kenapa harus tidak jujur? Wastihqarika li sahibih wastiqbahika lahu. Wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsika fa innaka la tadri kubha uyubika min nafsika bal min ghairika. Keburukan itu kita bisa bercermin dari orang lain. Jadi ketika kita tidak suka, tidak senang orang lain melakukan apa, jadikan itu ciri, alamat, ayat untuk tidak melakukan perbuatan itu. Kalau kita nggak suka dibohongin, jangan bohong. Famastaqbahtahu min ghairika fayastaqbihuhu ghairuka minka la mahala. Apa yang tidak suka kamu diperlakukan oleh orang lain seperti itu, maka demikian juga orang lain. Fala tarda li nafsika bidzalika. Jangan rela ketika kamu berbuat seperti itu. Berbuat bohong. Kalau dalam ciri grafologi ada ciri double loop. Ya. Double loop ini kayak gini. Di huruf A sama huruf O. Kalau orang sudah terbiasa bohong, itu dia bakal nulisnya kayak gini, ada double loop nih. Ya. Itu ciri kebohongan. Asani al-khulfu fil wa'di. Yang kedua adalah mengingkari janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in illa wa tafiya bih. Seyogianya setiap kali berjanji, menjanjikan sesuatu, maka penuhilah. Bal yanbaghi ay yakuna ihsanuka lin-nasi fi'lan bila qaulin. Bahkan seyogianya, lebih baiknya lagi, perbuatan baikmu itu langsung dijawantahkan dengan perbuatan, nggak usah banyak omong. Faidat turirta ilal wa'di fa iyyaka an tukhalifa illa li'ajzin. Tapi kalau misalnya harus memberikan janji, pastikan kita tidak mengingkarinya kecuali memang ada uzur atau ada satu hal yang lain, itu ada alasan kuat untuk tidak menepatinya. Fa inna dzalika min amaratin nifaq wa khaba'ithil akhlaq. Karena mengingkari janji adalah termasuk ciri orang munafik dan akhlak yang tercela. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasun man kunna fihi bla 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 fahuwa munafiqun wa in shoma wa shalla. Rasulullah bersabda, 3 ciri yang jika salah satunya ada titik-titik, maka dia termasuk orang yang munafik. Meskipun dia melakukan puasa, melakukan sholat. Siapa saja 3 orang ini? Man idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlaq, kalau janji khianati, kalau janji tidak menepati. Wa idza tumina khana, dan ketika diberikan amanah dia
Yang pertama tadi bohong, yang kedua tidak menepati janji, yang ketiga ghibah. Jaga lisanmu dari aktivitas ghibah. Fal ghibatu asyaddu min salasina zainatan fil Islam, zaniyatan fil Islam. Kadzalikal khabar. Zaniyah ini apa ya? Saya nggak tahu, nanti saya cari. Ghibah itu lebih berat dosanya dari 30 zaniyah dalam Islam. Demikian yang disampaikan oleh sebuah hadis. Wah, mana ghibah? Ghibah itu apa sih? Nah, ini perlu kita distingsi artinya nih. Antadkura insanan bima yakrahuhu lau sami'ahu. Menyebutkan sesuatu, memperbincangkan orang lain, yang mana jika orang lain itu mendengar perbincangan itu, dia akan tidak suka. Maka jika kita lakukan yang seperti itu, ngomongin orang yang orang itu tidak suka ketika mendengarkannya, fa anta muhtabun zalimun wa in kunta shadiqan. Maka Anda termasuk orang yang melakukan perbuatan ghibah. Dan kita zalim. Meskipun isi kontennya benar. Ya, wa iyyaka wa ghibatal qurra'i ilmura'in wa huwa bi an tufhimal maqsuda minka min ghairi tasrihin fataqul aslahahullahu wa qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani fa as'alullaha ay yuslihana wa iyyahu. Hati-hati jangan sampai kita melakukan ghibah, ghibatul qurra al-mura'in. Ini saya belum arti maksud beliau. Nanti saya cari rujukan ya. Yang paragraf ini saya belum paham maksudnya beliau. Kalau artinya sih nyindir kali ya. Memahami maksud arti tanpa mengatakannya dengan terus terang. Tapi arti ghibatul qurra al-mura ini apa? Tidak tahu saya. Ini istilah ya. Fa inna hadza jam'un baina khabithain. Karena sesungguhnya perbuatan itu, ghibah qurra'ul mura'in ini terkumpul di dalamnya dua dosa. Yang pertama, ahaduhuma al-ghibah idza hasala bit tafahum. Yang pertama itu ghibah. Obrolan seperti di atas dengan aslallahu wa qad sa'ani ma jaru alaihi wa ghammani. Yang pertama, kalau dia paham apa yang kita ungkapkan itu ghibah. Karena dia paham, dia nggak suka diomongin gitu, jadi kan ghibah. Wal akhar tazkiyatun nafsi wassana'u 'alaiha bitaharruji wassalah. Mendaku suci diri dengan seolah-olah kita baik gitu. Walakin in kana maqsuduka min qaulika aslahahullahu ad-du'a fad'ulahu fis-sirri. Kalau kita memang menghendaki kalimat di atas itu, semoga Allah memberikan perbaikan karena telah menyakitiku. Nah, itu yang di atas itu. Maka lakukan itu dalam diammu, jangan diutarakan. Wa ini tamamta bisababi fa'alamatuka annaka la turidu fadihatahu wa idharo
aibihi. Ya. Mungkin ini bahasan tentang ghibah cukup panjang ya. Tapi kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi yang dari bab 186 ini ya. Nanti kita lanjutkan.